Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang berpusat di Sulawesi Selatan, Direktur Link Indonesia, Bapak Herman Sijaya SOS, atau saya lebih familiar memanggil Dinda Herman Sijaya. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Sehat Dinda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini bersama Dinda Herman Sijaya, Direktur Link Indonesia, kami akan membedah tema diskusi kami, duel antara Samsari dan Burhanuddin Baharudin. Akankah kembali terulang? Karena informasi yang kami kumpul kedua-duanya saat ini masih dianggap figur yang mendominasi dukungan elektoral di Pilkada Takalar, walaupun masih lama, masih 2024. Hasil survei yang kami dapatkan, kedua-duanya masih mendominasi peta elektoral. Sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman, potensi partai politik untuk mengusung keduanya dalam arti kata untuk meyakinkan partai politik itu sangat didukung oleh modal-modal elektoral yang mereka miliki. Untuk membedah ini, saya langsung menyerahkan untuk Dinda Herman Sijaya, Direktur Link Indonesia, untuk menganalisis seperti apa Pilkada Takalar ini. Apakah potensi kedua tokoh ini untuk kembali head to head bisa terulang kembali, ataukah mungkin Firdaus Demanye bisa berada di antara kedua figur ini? Dan kalau misalnya mereka head to head, seperti apa kajian Link Indonesia melihat potensi-potensi keduanya? Silakan, Tita. Oke, terima kasih Kak Kadi. Sebelum kita berdiskusi terkait dengan duel kedua tokoh yang ada di Takalar, saya mau menyapa dulu sahabat Ipiso dimanapun berada. Salam sehat, semoga tidak henti-hentinya terus monitor, cek di layar notification hasil subscribe Ipiso. Baik Kak Kadir, pada malam hari ini dengan tema bahwa akankah keduanya antara Bupati sekarang Samsari dengan mantan Bupati akan berduel di 2024. Kalau kita berbicara elektoral di antara kedua public figure ini, memang sama-sama atau bolehlah dikatakan balance antara keduanya. Kenapa? Karena Pak Bupati dengan Pak Bur ini sudah jauh-jauh hari masuk di kancah perpolitikan semasa almarhum Bupati Ibrahim Rewa. Sudah mulai mengencangkan sabuk pengamannya dan keberaniannya untuk melawan almarhum pada saat itu hingga saat ini. Karena kemarin tentu pasangan Haji Bur Ibrahim Rewa masih menggandeng keluarga dari mantan Bupati almarhum. Kemudian Pak Bupati juga menggandeng menantu almarhum mantan Bupati. Betul. Artinya secara elektoralnya ini bolehlah kita katakan bahwa antara menantu dengan anak ini balance dengan kekuatan yang ada di tiga dapil, Pelombang Kem Polsel dengan Patalasang, Galison Raya, dan juga Marbok dan Sandrobone masing-masing punya kekuatan balance dengan dalil bahwa data kita itu antara Pak Bupati saat ini dan mantan Bupati ini pernah berpasangan di Paburita jilid pertama di Bur. Jadi kalau kita menarik kembali pada malam hari ini bahwa akankah di 2024 duel, kemungkinan ada ada, meskipun Pak Bupati saat ini selalu menyampaikan bahwa
ada isyarat-isyarat ke depan di 2024 itu lebih banyak menatap ke Senayan. Nah, kemudian juga Pak Bur saat ini pasca beralih kendaraan dari eh, Golkar ke hijau, Iya. kita bisa melihat baik secara kasat mata maupun data bahwa P3 saat ini di Kabupaten Takalar itu bolehlah kita katakan bahwa di kota itu sudah hijau. Iya, iya, iya. Karena pas masuk di kota di sebelah kanan itu Ya. sekret P3, P3. dan itu sudah hijau banget. Dan basis Bur memang di kota Iya, Patalasang. betul Kak Kadir. Kemudian Pak Bur ini semenjak pindah dari Golkar ke P3, hampir militan-militan bahwa sama konstituen dulu di Golkar ini, beliau tarik kembali masuk, ayo kita bekerja untuk Takalar melalui partai P3. Kemudian indikator-indikator bahwa apakah mereka public figure ini akan berduel kembali di 2024 itu sinyalnya sudah kuat. Masing-masing menjangkau elektoral mana yang mesti kita rebut dari keberpihakan salah satu di antara mereka. Kemudian juga kalau isu-isu bahkan statement-statement Pak Bupati yang arahnya ke Senayan itu, tentu di Februari ini kan persoalannya adalah pemilu, sedangkan pilkada serentak itu di November. Artinya ada peluang-peluang ketika misalnya gagal ke Senayan dengan indikator yang artinya data di Kabupaten Takalar ini memungkinkan saya untuk maju kembali, ya tentu itu adalah kesempatan bagi politisi. Kalaupun statement itu menjadi bahan bagi Pak Bur bahwa ke depan saya lebih banyak lebih berinteraksi dengan orang-orang baru, ya tentu itu bisa diiyakan. Kemudian boleh barangkali Samsari ini selaku bupati saat ini dengan strategi statement itu mengundang orang-orang yang punya kapabilitas untuk masuk di Takalar. Kemudian ada berjenin dia akan di backup, saya mau maju di Senayan, saudara bantu saya akan bantu saudara untuk saya tidak maju di Pilkada 2024. Jadi benang merahnya bisa kita mengambil sampel bahwa duel itu kemungkinan berlaku di 2024. Meskipun banyak tokoh-tokoh seperti Firdaus Manya ini sudah mulai gencar jalan di akar rumput, tapi tentu hal yang demikian dengan jarak interval antara 2022 dengan 2024 ini masih jauh. Jadi kemungkinan itu duel akan terjadi. Boleh kita mengambil langkah pengalaman di daerah lain, Kak Kadir, seperti Tanah Toraja itu kan dari wakil melawan bupati incumbent. Nah, sekarang dari incumbent dilawan oleh mantan bupati. Dan akhirnya keberpihakan rakyat ini kepada mantan bupati itu pun terpilihlah Pak Theo pada saat itu. Nah, kemungkinan sejarah yang ada di Tanah Toraja itu bisa saja terjadi di berpotensi ya. Butapan Ranuangku ini di Kabupaten Takalar. Seperti itu dulu. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, pembuka dari Direktur Link Indonesia Dinda Herman Sijaya dalam memulai analisis beliau untuk membedah dan menganalisis tema diskusi kita yang kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Baik, kita langsung dalami, sahabat dan sobat Tipiso. Baik, kalau kita melihat pada pilkada sebelumnya ketika mereka berduel, keluarga Ibrahim Rewa menjadi primadona. Bahkan kedua-duanya adalah keluarga Ibrahim Rewa. Anak dan menantu menjadi wakil keduanya. Apakah kalau kita lihat kondisi saat ini, masihkah keluarga Ibrahim Rewa ini bisa menjadi penentu bagi Samsari dan Bur itu sendiri untuk bisa memenangkan pilkada Takalar, atau telah muncul figur-figur yang memiliki basis-basis yang tidak kalah dari Haji Dede dan Nasir Ibrahim? Seperti apa kita melihat? Karena tentu kalau dilihat kekuatan keduanya ini cukup berimbang ya, antara Bupati Samsari saat ini dengan mantan Bupati. Tentu wakil besar kemungkinan bisa menjadi
penentu. Nah, apakah keluarga Ibrahim Rewa ini masih menjadi primadona untuk bisa memenangkan Samsari atau Bur, atau telah muncul figur-figur dalam kacamata kita yang tidak kalah dari keluarga Ibrahim Rewa? Nah, kalau berbicara koloni yang dibangun oleh almarhum Ibrahim Rewa, sampai saat ini masih punya peluang dan kans di Kabupaten Takalar. Bolehlah stagnan dari kita mengambil bahwa Pak Bur kemarin berpasangan dengan Ibrahim, Natsir Ibrahim, vakum karena sudah terpilih ipar. Nah, tentu yang saya garis bawahi di sini, kehadiran Haji Ahmad Sere ini, Haji Dede ini di kepemimpinannya Samsari ini tetap merawat dari keduanya, antara Natsir Ibrahim selaku ipar. Jadi kalau kita mengambil analisis bahwa kalau ada public figure baru yang mau jadi 02 di Kabupaten Takalar nantinya ini, tentu akan lebih banyak berperan di perangnya ini antara Ibrahim Rewa almarhum. Jadi saya masih bisa menganalisis bahwa yang menjadi idola ini adalah keluarganya almarhum. Kalau nanti di 2024, apalagi itu terjadi antara duel kan. Tentu banyak yang berasumsi bahwa ketika Ibrahim Rewa atau ada kubu atau keluarga Ibrahim Rewa ini maju, kemudian ada lagi kans baru yang dibangun oleh public figure baru ini, saya katakan bahwa masih perlu penjajakan yang lebih awal, yang dimana kekuatan fullnya ini kalau bisa meruntuhkan, menghilangkan sejarah kepemimpinan dari almarhum Ibrahim Rewa, baru bisa dikalahkan. Nah, seperti figur-figur baru ini, kalaupun mau melawan ini kansnya Ibrahim Rewa, ya tentu harus banyak belajar dari sejarah. Kemudian harus belajar dari 5 tahun yang lalu, Kak. Antara duel Samsari dengan Haji Bur kemarin itu dikit banget. Sangat sedikit. Iya, tipis sekali. Sangat tipis. Karena dibawa ke ranah MK pada saat itu. Betul. Nah, ini kan hanya persoalan ya, entahlah proses antara ke MK-nya ini ada troubling, sehingga Samsari dengan kekuatan elektoral yang dibantu juga dari playmaker pada saat itu, sehingga Samsari terpilih secara pemilihan rakyat dengan secara di MK. Jadi kalau ini terjadi duel, Kak Kadir, Samsari pun itu perlu belajar dari 5 tahun yang lalu. Dengan hasil yang sangat tipis ini, dengan dipoles nantinya di 2024 sebagai bahan bahwa Haji Bur kalah ini hanya karena dari persoalan kemungkinan adalah playmaker dan sebagainya, itu akan menjadi momok juga bagi Samsari ketika duel itu terjadi. Baik itu mengambil salah satunya, apakah masih tetap berpaket dengan Berua Baji atau nih Berui Baji. Nah, ini juga yang jadi harus melakukan riset yang matang, kemudian riset yang terintegrasi ke mana, sehingga Haji Bur ini mampu juga menganalisis bahwa paket saya misalnya yang dulu adalah Haji Bur Natsir Ibrahim ini perlu dievaluasi atau direboisasi. Ya, tentu harus menjadi pelajaran ketika duel ini terjadi di 2024. Baik. Sahabat dan sobat Ipiso, makin menarik analisis dari Direktur Link Indonesia. Kita akan makin dalami pengaruh geopolitik. Saya melihat bahwa salah satu indikator yang membuat Samsari bisa mengalahkan Bur yang petahana pada saat itu, dua-duanya petahana ya, paket petahana ya, Bur dengan Natsir Ibrahim ya, karena faktor geopolitik. Di mana Samsari kemarin kalau tidak salah, mungkin Pak Direktur Lin Dinda Herman juga memantau, berhasil mengunci Galeson Raya. Artinya ini harus menjadi pembelajaran bagi Bur, bahwa Bur kemarin kalah geopolitik. Samsari dengan Dede itu sangat serasi secara geopolitik ya. Jadi saat ini keluarga Ibrahim Rewa mau Haji Dede maupun Natsir Ibrahim, kalau Samsari menggandeng salah satunya itu sangat menguntungkan Samsari dari segi geopolitik.
Nah, Bur sendiri kalau belajar dari 5 tahun lalu berarti antara dia dengan keluarga Ibrahim Rewa itu terbentur masalah geopolitik. Apakah menurut kita Bur harus mempertimbangkan itu, dan kalau dia harus mencari figur dari geopolitik dari Galesong, kira-kira figur-figur mana saja yang potensi yang bisa dilihat dari peta politik di atas yang memungkinkan bisa membantu Pak Bur. Karena kalau Pak Bur mengabaikan geopolitik, ya menurut saya Samsari bisa diuntungkan. Entah kanalisis Dinda. Silakan. Nah, berbicara lagi terkait dengan geopolitik, ya memang kemarin di 2017 pasangan Berwabaji ini diuntungkan oleh geopolitik Galesong Raya dengan antusias publik masyarakat terkait dengan pasangan Berwabaji ini hanya karena persoalannya adalah Aji Dede-nya. Aji Dede dengan karakter yang lebih suwon dan lebih meraya mencair pada saat itu menguntungkan Samsari kita. Nah, di sektor geopolitik itu kemarin pun itu Natsir Ibrahim ini bagian daripada pada saat menjadi anggota DPR itu Galesong menjadi penentu bagi dia, Natsir Ibrahim. Cuma karena persoalannya karakter keduanya antara Haji Dede dengan Natsir Ibrahim ini cukup jauh berbeda. Kemudian karakter-karakter keilmuan terkait dengan perpolitikan yang secara turun-temurun kalau kita membaca, kalau Haji Dede ini ada turunan dari almarhum Ibrahim Rewa. Ada ilmu-ilmu politik yang diadopsi oleh beliau. Sedangkan Natsir Ibrahim ini selaku anaknya langsung tidak seakan-akan ini jauh dari pola-pola gerakan yang dipakai oleh almarhum Pak Bupati. Nah, inilah yang membuat pasangan Haji Bor Natsir Ibrahim ini agak terseok sedikit sehingga disalib oleh Haji Dede dengan pasangan Berwabaji. Nah, kalau berbicara lagi apakah pasangan Haji Bor ini perlu mengevaluasi? Ya tentu ya. Mestinya evaluasinya itu mulai dari sekarang. Faktor-faktor indikator sehingga hal-hal sedikit, suara sedikit ini mampu saya disalib di periode kedua. Ini yang tentu kalau kita membayangkan publik siapa yang mampu mengimbangi geopolitik antara Bur dengan Samsari ini, atau lebih kita mengerucut bahwa Haji Dede ini ketika berbicara Galesong Raya dia punya kans, ya tentu yang saat ini yang masih harum itu adalah Bapak Hengki Yassin. Hengki Yassin ini yang masih duduk sebagai DPRD provinsi yang juga sampai hari ini bekerja untuk ke depan di 2024. Iya kan, karena masih mengupayakan juga maju ya. Betul, masih mengupayakan. Kemudian kalau mau mengevaluasi, yang saya sebut tadi itu adalah Pak Firdaus Manye sebagai birokrat dengan wajah baru. Kemudian berbicara lagi, Pak Firdaus ini dia punya latar belakang yang cukup ketika maju di Kabupaten Takalar. Ada dua public figure yang saya andalkan untuk saat ini. Karena masih punya kans sebagai anggota DPRD provinsi, kemudian peraih suara terbanyak di Takalar juga waktu maju di 2019 pemilu. Kemudian Pak Firdaus Manye ini dengan kans yang saya lihat dia bagian dari orang-orang besar, playmaker yang ada di belakangnya, itu juga menjadi bahan pertimbangan ketika ingin kemudian duel dengan Samsari. Namun entahlah di 2024 bagaimana perjalanan, saya kira Kabupaten Takalar ini kecil dengan APBD juga yang tidak terlalu besar, perlu memang dengan wajah-wajah yang atau pemikiran-pemikiran brilian untuk bagaimana mengembalikan kejayaan Takalar. Orang Takalar ini ketika berbicara politik karakternya pandai-pandai semua. Betul. Sehingga ketika misalnya mau maju di Kabupaten Takalar butuh kos politik yang kita bisa bandingkan kemarin saja dengan jumlah yang sangat fantastis. Mungkin seperti itu.
Baik, sahabat dan sobat episode. Makin dalam, Dinda Herman Sijaya, Direktur Link Indonesia, menganalisis tema diskusi kita. Baik kita dalami tentang Daim Manye, Muhammad Firdaus Daim Manye. Kalau dilihat memang figur yang sangat serius ingin menatap pilkada Takalar selain Bur Samsari dan Bur adalah Daim Manye. Tetapi kan Dek juga harus kita hitung. Tetap juga ada potensi Dek maju 01 ya. Kalau misalnya Nasdem sebagai partai yang dipimpin itu memberikan ruang. Kalau dilihat dari peta elektoral, Dek memang masuk kategori urutan ketiga dari segi pemetaan elektoral saat ini. Kalau misalnya terjadi 3 pasang di atas, siapa yang diuntungkan? Burka atau Samsari? Ada kabar, entah apa ini benar atau tidak, Firdaus Daim Manye akan berpasangan dengan Haji Dede. Ini banyak dibicarakan oleh para politisi-politisi di Takalar yang ada di Kota Makassar. Kalau seandainya figur pasangan ini betul-betul terjadi dan maju menjadi pasangan ketiga dan menggagalkan duel antara Bur dengan Samsari, siapa kira-kira yang paling dirugikan ketika ini? Dalam arti kata, apakah majunya Daim Manye justru malah menguntungkan Daim Manye, atau menguntungkan Bur, atau menguntungkan Samsari? Seperti apa analisis Dinda? Nah, kalau ada terjadi segitiga bermuda di Kabupaten Takalar ini, tentu kita menganalisis dulu pasangan Haji Dede dengan, misalnya Haji Dede dengan Firdaus Daim Manye. Firdaus Manye. Pada posisinya adalah Firdaus Manye ini sebagai 02. Ataukah 01. Oke, kita ambil dulu 02-nya. 02 aja. Nanti sebentar 01-nya. Tentu yang diuntungkan itu adalah keduanya. Antara yang saya maksud keduanya ini adalah Samsari dengan Bur. Nah, kenapa saya katakan demikian ketika 02? Ritme politik di Kabupaten Takalar ini ketika kita berbicara 02 yang sekarang Haji Dede ini hampir tidak terlalu bagaimana ya, meskipun Haji Dede ini banyak bergerak turun ke bawah, itu tidak terlihat atau tidak terhitung oleh karena sampai hari ini hampir mencapai Desember satu periode ini belum terjadi, artinya konstituen-konstituen yang pernah maju karena beliaunya ini itu belum tercover. Itu pun sehingga ketika misalnya beliau mau maju sebagai 01, tentu yang diuntungkan adalah Samsari dengan Haji Bur ketika segitiga ini terjadi. Nah, kalau saya balik antara Pak Firdausnya, kemudian Ahmad Desere, Haji Dede ini tetap pada posisi 02, tentu yang diuntungkan adalah Pak Firdaus Manye. Pak Firdaus Manye. Nah, analisis saya adalah analisis yang sangat nakal atau agak cadas adalah agak liar lah. Liar. Yang saya lihat atau yang saya analisis adalah Pak Firdaus Manye-nya. Karena Pak Firdaus Manye ini sudah ada playmaker di belakangnya. Di belakangnya. Sehingga menguntungkan beliau itu untuk bagaimana dengan komunikasi-komunikasi politik atau interaksi politik. Bagaimana caranya antara Pak Samsari dengan Pak Bur ini tidak terlalu atau menekan sedikit. Jadi kalau Pak Firdaus Manye sebagai 01 dan Haji Dede-nya 02, tentu yang diuntungkan adalah Pak Firdausnya. Kemudian dari segi geopolitik, Haji Dede ini masih tertahan sampai saat ini. Jadi kalau mereka pasangan Pak Firdaus dengan Haji Dede ini maju, yang dirugikan adalah Haji Bur dengan Pak Samsari. Karena kenapa? Itu tadi, Takalar ini dengan karakter masyarakatnya ini yang berupaya ketika misalnya sudah ada kegagalan sedikit pun itu, maka statement-statement Niberui Baji itu kemudian akan muncul, Kagadir. Dari bahasa Berua Baji menjadi Niberui Baji. Ini yang menjadi momok juga bahan campaign ketika tiga pasangan ini terjadi, Kagadir. Karena yang satu mantan bupati,
yang satunya juga mantan bupati kan, Iya, karena petahana Petahana. dengan interval dari berakhir Desember 2022 ini, intervalnya sampai di 2024. Berarti hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Dan tentu ketika itu terjadi, maka ritme politik Pak Bupati saat ini saya yakin akan sedikit berkurang. Berkurang. Sebenarnya. Pengaruhnya akan berkurang karena sudah tidak punya kewenangan bagaimana mengatur mesin-mesin yang bisa diatur pada komposisi saat ini, Kakak Det. Jadi yang dirugikan adalah antara Samsari dengan Bur. Pak Bur ketika ini terjadi. Masya Allah. Baik, sahabat dan sobat IPSO. Direktur Link Indonesia, Dinda Herman Sijaya, menggambarkan ketika Demanye, Muhammad Firdaus Demanye, betul-betul maju dan berpasangan dengan Haji Dede atau Ahmad Desere, maka paket ini berpotensi membuat kejutan dan bisa merugikan dua tokoh yang sebenarnya dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini mendominasi perpolitikan di Takalar, yaitu Bapak Dr. Burhanuddin Baharudin, mantan bupati yang dikalahkan oleh Haji Samsari kita yang berpasangan dengan Ahmad Desere atau Haji Dede. Tentu karena pilkada Takalar masih lama, tentu Takalar ini masih hangat dan masih seksi untuk terus kita pantau dan kita bedah. Untuk itu ya jangan pernah mengunci dulu kondisi Takalar karena situasi dan sangat dinamis. Tapi saya sepakat tadi dengan analis Dinda Herman Sijaya bahwa situasi politik sangat memungkinkan di Takalar itu terjadi dua hal. Pertama, memang masih terfokus pada Burdam Samsari. Kalau seandainya tidak ada figur yang mampu mewarnai kedua tokoh ini, tapi ketika Muhammad Firdaus Desere, Demanye dan Haji Dede betul-betul berpaket dan bisa mewarnai, bisa saja dua-duanya ini ditinggalkan dan beralih ke figur yang baru. Ini yang menarik. Tentu ini masih sebatas analisis. Dan tentu ke depan semua hal masih bisa terjadi. Dan Dinda Herman Sijaya masih harus terus diundang ke episode ini untuk terus membedah pilkada Takalar. Beliau ini memiliki kewajiban untuk terus memberikan edukasi terhadap masyarakat Takalar. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya, Dinda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.